Ibu mertua saya menghibahkan satu-satunya rumah miliknya kepada adik perempuannya, lalu dengan santainya menyeret koper dan menuntut untuk tinggal bersama kami. Saya menahan diri dan menjawab dengan sopan. Rumah kami sempit sekali, Bu. Tapi ia menatap saya sinis, suaranya dingin. Kalau begitu, usir saja adikmu itu. Sejak kalimat itu, badai dalam keluarga kami mulai bergulung. Bisikan-bisikan beracun, sindiran-sindiran terselubung, dan sebuah konspirasi mengerikan perlahan terungkap. Ibu mertua tidak pernah menyangka bahwa adik perempuan kesayangannya akan membuat hidupnya menemui jalan buntu. Saya masih ingat jelas sore itu, cuaca Jakarta terasa panas dan menyesakkan. Saya sedang mencuci piring di dapur, keringat membasahi dahi, ketika Ibu Yati, tetangga sebelah rumah, tergopoh-gopoh datang, sambil tersenyum ia pura-pura meminjam mangkuk. Saat saya membungkuk untuk mengambilkannya, ia tiba-tiba berbisik, suaranya pelan, "Citra, ibu mertuamu sudah balik nama rumahnya yang di kampung itu loh, buat si Laras, adiknya." Ya ampun, kaget nggak kamu? Keputusannya cepat sekali. Sertifikat hak milik, SHME-nya baru jadi kemarin, sudah langsung atas nama Laras. Tangan saya gemetar, mangkuk yang licin itu nyaris terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai keramik. Saya menatap Bu Yati, bibir saya keluh, suara saya serak. "Apa Bu, rumah itu sudah dibalik nama?" Bu Yati mengangguk mantap, wajahnya tampak puas seolah baru saja mengetahui sebuah rahasia besar. "Iya, sudah. Aku bahkan lihat sendiri Bu Wati sama si Laras di kantor notaris. Dengar ya, si Laras itu mulutnya manis sekali. Entah apa yang dia bisikan ke ibumu dan suamimu sampai ibumu mau saja serahkan rumahnya begitu saja. Hati-hati loh, Citra, jaga baik-baik apa yang kamu punya, bisa-bisa kamu kehilangan semuanya." Saya berdiri mematung, tangan saya yang masih basah oleh busa sabun terasa dingin menusuk. Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya, tetapi tak satu pun jawaban yang bisa saya temukan. Rumah itu adalah tempat yang disiapkan ibu mertua saya untuk masa tuanya. Berkali-kali ia berkata, apapun yang terjadi, rumah itu akan tetap dipertahankan sebagai tempat untuk mendoakan almarhum kakek dan nenek. Namun sekarang, hanya dengan satu tanda tangan, segalanya telah berpindah tangan. Saya terdiam cukup lama, lalu memaksakan senyum untuk berterima kasih pada Bu Yati sekadarnya. Begitu pintu tertutup, saya segera meraih ponsel dan menelepon Bima, suami saya. Dalam hati, saya masih berharap apa yang dikatakan Bu Yati adalah salah. "Mas, apa benar ibu sudah balik nama rumahnya untuk Tante Laras?" tanya saya. Suara saya bergetar hebat hingga nyaris pecah. Di seberang telepon, Bima terdiam beberapa detik, hanya terdengar helaan napasnya yang berat. "Iya," jawabnya pelan. "Ibu bilang kasihan sama tante, mau kasih tante pegang namanya biar aman. Katanya cuma pinjam nama sementara, nanti kalau mau diambil lagi, Tante Laras pasti kembalikan." Saya menggigit bibir, tangan saya mencengkeram ponsel hingga memutih. "Mas percaya omongan seperti itu? Rumah yang ibu kumpulkan bertahun-tahun tiba-tiba dibalik nama? Lalu kita percaya begitu saja nanti akan dikembalikan? Apa Mas tidak merasa ada yang aneh?" Bima terdiam, lalu merendahkan suaranya seolah sedang menghindari pertengkaran. "Aku tahu, tapi ibu maunya begitu. Kalau kita banyak bicara, nanti ibu malah berpikir kita perhitungan. Kamu tahu kan sifat ibu sayang sekali sama Tante Laras dari kecil." Tenggorokan saya tercekat, campuran antara marah dan getir. Ingin rasanya saya berteriak, tetapi pada akhirnya saya hanya bisa menghela napas panjang. "Ya, aku mengerti. Itulah cara saya menahan badai di dalam hati. Saya tahu, berdebat saat ini hanya akan membuat saya terlihat serakah di mata ibu mertua. Namun, firasat saya mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih rumit di balik semua ini." Menjelang maghrib, Tante Laras dan suaminya, Om Joko, masuk ke halaman rumah, menenteng parsel buah-buahan mahal. Tante Laras tersenyum semanis madu. "Citra, Tante kangen deh, sudah lama tidak mampir. Ini, kebetulan lewat, Tante beli buah buat Mbak Wati." Terdengar sangat tulus, tetapi tatapan mata Tante Laras yang menyapu saya setajam silet, menyiratkan tantangan. Saya menahan napas, menunduk menyiapkan meja makan, berpura-pura tidak peduli. Di ruang tamu, Tante Laras duduk merapat di samping ibu mertua saya, berbisik, "Mbak, urusan balik nama sudah beres semua, Mbak tenang saja. Dokumen semua sudah aman di tangan saya, nanti kalau si Citra macam-macam, Mbak bilang saja rumah itu sudah atas nama saya, dia tidak punya hak apa-apa." Ibu Wati, mertua saya, tersenyum puas, matanya penuh kepercayaan. "Iya, adikku memang paling bisa diandalkan. Mbak jadi tenang. Rumah itu atas namamu, Mbak jadi tidak pusing lagi." Saya yang sedang membawa piring-piring ke meja makan samar-samar mendengar setiap kata mereka. Hawa dingin menjalar di punggung saya. Saya tahu Tante Laras sedang menenun sebuah perangkap. Suara manis semanis madu itu, hanya ibu mertua saya yang bisa percaya sepenuhnya.
Saya meletakkan piring-piring di meja, lalu pura-pura bertanya tanpa sengaja, "Bu, setelah rumah di balik nama, Ibu rencananya mau tinggal di mana?" Ibu Wati menatap saya, tatapannya seolah melihat orang asing. "Ibu mau tinggal di mana itu urusan Ibu. Rumah itu sekarang atas nama Tante Laras. Nanti kalau kamu punya pikiran macam-macam, sudah tidak bisa lagi, dengar?" Jawaban yang dingin itu membuat tangan saya sedikit gemetar. Rasa cemas yang pekat mulai menyelimuti hati saya. Saya melihat Tante Laras tersenyum tipis, sudut bibirnya terangkat penuh arti. Keesokan paginya, matahari belum lagi terik, saya sedang sibuk di dapur ketika mendengar suara roda koper beradu dengan teras rumah. Saya mendongak dan melihat ibu mertua saya sedang menyeret sebuah koper besar, tangannya menenteng beberapa tas jinjing. Langkahnya mantap, wajahnya ceria seolah baru saja menemukan surga baru. Saya sedikit tertegun, masih memegang lap piring yang basah kuyup, air menetes ke lantai. Sebelum saya sempat bertanya, ia sudah melangkah masuk, meletakkan koper tepat di tengah ruang tamu, lalu dengan santai mengumumkan, "Mulai hari ini, Ibu tinggal di sini. Tinggal sama Laras, Ibu tidak tenang. Ibu lihat rumah kalian luas, sekalian Ibu awasi kalian berdua biar nggak malas-malasan dan boros." Suaranya penuh percaya diri, seolah keputusannya ini adalah hal yang paling wajar di dunia. Saya berdiri mematung, mencoba menarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang. Di kepala saya, serangkaian pertanyaan muncul. "Tinggal di sini? Ia pindah permanen? Baru kemarin ia bilang hanya pinjam nama sementara untuk Tante Laras." Saya segera melangkah ke ruang tamu, memaksakan senyum demi menjaga sopan santun. "Bu, seharusnya Ibu kasih tahu dulu biar Citra bisa siapkan kamar. Sekarang kan di rumah ada Reza, adik saya, barang-barangnya agak banyak, rumah jadi terasa sempit. Saya takut Ibu tidak nyaman." Saya pikir ucapan saya sudah cukup halus, berharap ia akan mengerti. Tapi Ibu Wati tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Senyumnya lenyap seketika. Matanya yang tajam menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, suaranya sedingin es. "Rumah sempit? Ya sudah, usir saja adikmu itu." Kalimat itu bagai pisau yang menusuk tepat di dada saya. Telinga saya berdengung, jantung saya berdebar kencang. Selama beberapa detik, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar, mengira saya salah dengar. Dari dalam kamarnya, Reza, adik saya, mendengar semuanya. Ia melangkah keluar, wajahnya tegang, matanya memerah. Suaranya tercekat, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya di sini menumpang kakak saya sejak orang tua kami meninggal. Kalau tante merasa terganggu, saya akan pindah." Saya sontak menoleh, ingin mencegahnya, tetapi tenggorokan saya seolah terkunci. Saya melihat bahu Reza sedikit bergetar, matanya penuh luka. Selama bertahun-tahun, ia adalah satu-satunya sandaran saya. Kini, ia dianggap sebagai beban oleh orang lain. Suasana menjadi begitu berat, seolah jarum jatuh pun akan terdengar. Tepat pada saat itu, Bima, suami saya, masuk dari halaman. Melihat pemandangan di depannya, ia berhenti sejenak, matanya menunjukkan kegamangan. Bima perlahan angkat bicara, suaranya direndahkan. "Bu, kami di sini juga terbantu dengan adanya Reza. Ibu jangan bicara seperti itu, nanti dia sedih." Namun, Ibu Wati melotot padanya, suaranya meninggi, setiap katanya tajam. "Aku sudah serahkan rumahku pada Laras. Sekarang aku mau tinggal bersama kalian." Reza terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba berbalik dan masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu dengan pelan, tetapi suara pelan itu justru membuat hati saya semakin sesak. Saya menatap Bima, ia hanya menunduk tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara Ibu Wati mengangkat dagunya, raut wajahnya jelas menunjukkan kepuasan seolah baru saja memenangkan pertempuran. Saya merasa seolah baru saja disiram sember air es. Tangan saya gemetar, telapak tangan saya berkeringat, perasaan saya campur aduk. Tidak adil, kasihan pada Reza, dan sebuah firasat yang semakin jelas bahwa semua ini bukan sekadar tentang ibu mertua yang pindah untuk tinggal bersama. Sejak ibu mertua pindah, suasana di rumah terasa seperti diselimuti kabut tebal. Meja makan selalu sepi, hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar jelas. Reza lebih banyak mengurung diri di kamar, jarang keluar, dan selalu pulang kerja lebih malam dari biasanya. Sementara saya memilih diam untuk mengamati. Tapi saya tahu, gejolak ini baru saja dimulai, dan segalanya tidak akan berhenti di sini. Sore itu, ketika saya sedang membersihkan sayuran di teras belakang, suara sepatu hak tinggi yang familiar terdengar. Saya mendongak dan melihat Tante Laras bersama Om Joko masuk ke halaman, menenteng parsel buah, tersenyum lebar, suaranya yang melengking terdengar semanis madu. "Mbak Wati, Laras datang nih, bawain buah-buahan biar Mbak tetap segar." Hanya dengan mendengarnya saja, saya sudah bisa mencium aroma perhitungan yang khas dari Tante Laras. Ibu mertua saya keluar dari kamar,
Wajahnya langsung berseri-seri, suaranya penuh kegembiraan. Loh, adikku datang kok tidak bilang-bilang? Sini, duduk biar Mbak ambilkan minum. Saya diam di dapur, mengamati dalam senyap. Saya sudah terbiasa dengan sandiwara Tante Laras. Di mulut manis, tapi di dalam hatinya tidak pernah ada yang sederhana. Dan saya tidak salah. Sementara Om Joko sibuk menata buah, Tante Laras menarik ibu mertua saya ke kamar pribadi. Saya tidak bisa mendengar semuanya, tetapi beberapa potong kalimat yang bocor keluar sudah cukup membuat hati saya panas. Mbak, tenang saja, balik nama rumah itu kan cuma sementara. Sertifikatnya memang atas nama saya, tapi pemiliknya tetap Mbak. Mbak tetap punya suara di rumah itu. Dengan begitu, aset Mbak tetap aman, dan Mbak punya alasan kuat untuk tinggal di rumah Citra, jadi bisa mengawasinya. Laras tahu, Mbak sayang sekali sama Bima. Kita harus pastikan aset keluarga kita aman, jangan sampai menantu itu seenaknya. Saya tertegun, jantung saya berdebar kencang. Setiap kata yang diucapkan Tante Laras sebagai pisau yang mengiris pikiran saya. Saya yakin Ibu Wati akan percaya setiap katanya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, mereka berdua keluar. Wajah ibu mertua saya tampak lebih tenang, bibirnya sedikit tersenyum puas. Adikku ini memang selalu memikirkan Mbak. Mbak cuma takut anak-anak itu perhitungan, tapi kalau sama kamu, Mbak percaya sepenuhnya. Tante Laras tersenyum tipis, matanya memancarkan kilatan kemenangan, tetapi di luar ia tetap berpura-pura patuh dan lembut, seolah ia adalah orang yang selalu berkorban. Cara merayu sambil meyakinkan seperti itu membuat saya muak, tetapi saya tidak punya cara untuk membongkarnya. Saya pikir permainan licik itu akan berhenti di sana. Ternyata tidak. Sebelum pulang, Tante Laras sengaja berhenti di samping Ibu Wati, merendahkan suaranya agar saya bisa mendengarnya. Oh ya, Mbak, kemarin Citra bilang ke saya, katanya rumah ini sempit, takut Mbak tidak betah. Saya dengarnya kasihan sekali sama Mbak. Dia bilang begitu kan sama saja seperti mengusir Mbak. Saya yang berdiri di sana merasa seolah baru saja disiram air dingin. Begitu mendengarnya, raut wajah Ibu Wati langsung berubah, matanya menjadi gelap. Ia melirik ke arah saya, menggeretakkan giginya, suaranya memberat. Anak itu, berani-beraninya dia berpikir aku mengganggunya. Baiklah, akan kulihat seperti apa sempitnya rumah ini. Saat itu, saya mengerti, benih kecurigaan telah ditanam dengan sempurna. Tante Laras hanya butuh beberapa kalimat bisikan untuk berhasil menempatkan saya di posisi yang sulit. Sejak hari itu, Ibu Wati seolah berubah menjadi orang lain. Setiap hari ia menemukan alasan baru untuk menyalahkan saya. Pagi-pagi ia mengeluh sarapan yang saya buat hambar. Siangnya ia mengkritik cara saya membersihkan lantai yang katanya tidak pernah bersih. Malamnya, ketika saya sedang menyetrika pakaian, ia memarahi saya karena lipatannya tidak rapi dan menyakitkan mata. Dan hal yang paling membuat saya sesak adalah caranya menyebut-nyebut Reza, adik saya. Aku yang punya rumah ini saja belum punya tempat tidur yang layak, tapi orang luar malah tidur di kamar yang besar. Setiap kali mendengar kalimat itu, saya merasa seolah ada tangan yang meremas dada saya. Saya ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa Reza adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah orang tua kami tiada. Tapi saya tahu, reaksi apapun hanya akan membuatnya semakin percaya pada Tante Laras. Jadi, saya memilih diam. Namun dalam diam, saya mengamati dan melihat satu hal dengan jelas, setiap kata, intonasi, dan penekanan dari Ibu Wati, semuanya menjiplak gaya Tante Laras. Di meja makan hari itu, saya masih ingat dengan jelas setiap tatapan dan helaan napas, seolah seluruh rumah ini sedang dicekik oleh udara yang tegang. Setelah berhari-hari ketegangan yang terpendam, Tante Laras tiba-tiba menelepon ibu mertua saya, mengatakan bahwa ia dan suaminya akan datang untuk makan malam. Mendengar suaranya, saya langsung merasa tidak enak. Firasat saya mengatakan makan malam ini tidak akan berjalan dengan damai. Saya sibuk di dapur. Tangan saya mencincang bawang sementara hati saya gelisah. Dari ruang tamu, suara riang ibu mertua saya terdengar. Laras, kamu datang? Wah, senangnya. Nanti Mbak suruh Citra masak yang enak-enak ya. Kenapa sudah lama tidak mampir? Nanti seminggu sekali datang ya biar ramai. Mendengar suara cerianya, saya menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa makan malam ini mungkin bisa meluruskan sedikit kesalahpahaman. Tetapi ketika melihat Tante Laras masuk, menenteng parsel buah mahal, dengan senyum yang seolah menerangi ruangan, hati saya tetap terasa berat. Tante Laras tidak pernah melakukan sesuatu yang tulus tanpa tujuan. Hidangan disajikan, meja makan terasa sunyi dan canggung, suara denting sendok dan garpu terdengar begitu jelas. Bima duduk di samping saya, matanya hanya tertuju pada piringnya, berusaha menghindari tatapan ibunya. Reza diam sejak awal, bahunya merosot, wajahnya seolah menyusut. Hanya Tante Laras yang tetap ceria, tertawa dan berbicara dengan riang. Lalu seolah telah menunggu saat yang tepat,
Ia tiba-tiba melontarkan kalimat yang setengah basa-basi, setengah menyelidik. Mbak Wati, tinggal di sini betah, nggak merasa kesempitan atau nggak nyaman, kan? Tangan saya yang sedang mengambil sepotong ikan berhenti di udara. Saya mengangkat kepala dan melihat mata Tante Laras yang masih bersinar, mulutnya tersenyum lembut, tetapi ada sesuatu yang dingin tersembunyi di baliknya. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara saya tetap ringan. Iya Tante, rumahnya memang agak sempit, tapi sudah mulai terbiasa kok. Saya pikir jawaban saya akan membuat percakapan itu berlalu. Ternyata, saat itulah bomnya meledak. Ibu Wati, yang tadinya makan dalam diam, tiba-tiba meletakkan mangkuknya dengan keras di atas meja. Suaranya menjadi lebih ketus. Reza itu cuma numpang di sini, bukan berarti boleh tinggal selamanya, ya. Jangan karena kakakmu baik, kamu jadi mau menempel terus di sini. Kalimatnya bagai kapak yang menghantam meja makan, membuat semua orang terdiam. Saya melihat Reza di samping saya menegang. Tangannya yang memegang sendok mencengkeram erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya memerah, tetapi suaranya tetap berusaha tenang. Saya tahu saya menumpang, Tante. Selama ini saya juga memberikan sebagian gaji saya ke kakak untuk biaya listrik, air, dan makan. Saya tidak pernah meminta-minta, tetapi Ibu Wati menggebrak meja dengan sumpitnya. Uang listrik dan air itu urusan kakakmu. Kamu itu orang luar, jangan berani-beraninya berdebat denganku. Saya menoleh pada adik saya, hati saya perih melihat matanya yang memancarkan luka dan kekecewaan. Tapi sebelum saya sempat berkata apa-apa, Tante Laras pura-pura menghela napas dengan lembut memegang tangan Ibu Wati. Suaranya manis, tetapi cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. Sudahlah Mbak, jangan tegang begitu. Citra pasti juga tidak ambil pusing. Tapi Laras mengerti perasaan Mbak. Laras tahu bagaimana rasanya ada orang luar di dalam rumah. Wajar kalau Mbak merasa tidak nyaman. Mendengar itu, darah saya seolah mendidih. Kalimat yang terdengar lembut itu justru dilemparkan di saat yang tepat untuk menyudutkan Reza. Wajahnya yang tampak lugu dan suaranya yang seolah membela ibu mertua saya hanya membuat saya semakin melihat jelas perhitungannya di balik setiap kata. Tiba-tiba, Reza meletakkan sendoknya, berdiri, matanya berkilat, suaranya tertahan tetapi setiap katanya terasa berat. Tapi saya tidak merasa pantas diperlakukan seperti pengemis, Tante. Ruangan itu hening selama beberapa detik. Suara langkah kaki Reza di lantai keramik terdengar berat dan mantap. Ketika pintu kamarnya dibanting dengan keras, seluruh rumah seolah bergetar. Selama ini suami saya hanya diam menahan diri. Akhirnya, ia mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Tante Laras. Tatapannya serius dan dingin, sesuatu yang jarang saya lihat. Tante Laras, Tante merasa tidak nyaman karena ada Reza? Atau ada alasan lain? Senyum di bibir Tante Laras membeku sejenak. Hanya sedetik. Tapi saya melihat wajahnya mengeras seperti orang yang baru saja tertangkap basah. Saya duduk di sana, masih memegang sendok, jantung saya berdebar kencang, antara sesak karena marah dan secercah harapan. Bima, akhirnya, mulai menyadari sesuatu. Setelah makan malam itu, rumah kami seolah diselimuti kabut tebal yang menyesakkan. Tanpa perlu disuruh, semua orang menarik diri ke sudut masing-masing, menghindari pertemuan agar tidak menimbulkan gesekan baru. Saya pikir setelah beberapa hari, keadaan akan mereda. Tapi tidak, ini semua baru permulaan. Ibu Wati tampaknya masih belum bisa melupakan kemarahannya. Setiap pagi, saya merasa seperti melangkah ke medan perang, bukan rumah saya sendiri. Satu lirikan, satu ucapan, bahkan satu helaan napasnya saja sudah cukup membuat saya tegang hingga sesak. Seperti pagi ini, baru pukul 6, saya membuka pintu untuk menjemur pakaian. Ibu sudah berdiri di ujung tangga, berkacak pinggang, matanya melotot seolah saya baru saja melakukan dosa besar. Kenapa tangganya belum dipel? Pantas saja orang lain meremehkan rumah ini. Saya terdiam beberapa detik, mencoba menarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang. Saya bukan tipe orang yang suka berdebat, jadi saya hanya mengangguk pelan. Iya, Bu, saya akan pel sekarang. Saya pikir dengan mengalah, segalanya akan menjadi lebih mudah. Tapi saya salah. Semakin saya mengalah, semakin ia mencari-cari alasan. Saat makan siang, ia menyingkirkan semangkuk sayur lodeh yang baru saja saya sajikan, wajahnya meringis. Masakan begini siapa yang mau makan? Tidak sibuk apa-apa, tapi masak saja tidak becus. Saya mencoba tersenyum, tetapi hidung saya terasa perih. Di dalam hati, ada seutas tali yang ditarik kencang dan hampir putus. Beberapa hari terakhir, Tante Laras semakin sering muncul. Terkadang alasannya menengok kakaknya, terkadang membantu mengawasi rumah. Tapi saya tahu betul, kehadirannya tidak membawa niat baik. Ia selalu muncul di saat yang tepat, menyelipkan kalimat-kalimat yang terdengar basa-basi, tetapi setiap katanya dengan lihai menyiram bensin ke dalam api. Seperti siang ini, begitu melihat Ibu Wati menyindir saya,
Tante Laras langsung angkat bicara, suaranya lembut penuh simpati. Mbak, kalau Citra sibuk, bilang saja biar Laras carikan pembantu. Kasihan lihat Mbak kelelahan begini. Sekilas, terdengar seolah ia membela saya dan menyayangi ibu mertua saya. Tapi saya paham betul, setiap katanya bagai jarum yang menusuk pikiran Ibu Wati, menanamkan gagasan bahwa Citra adalah menantu pemalas yang tidak peduli pada mertuanya. Ibu Wati langsung menoleh ke arah saya, bibirnya terkatup rapat. Kamu dengar adikku bilang apa? Orang luar saja lebih kasihan padaku daripada kamu. Saya mencengkeram tepi meja. Ujung jari saya memutih. Kata-kata itu seperti sabetan pedang, dan orang di balik pedang itu tersenyum manis seolah tidak ada hubungannya. Saya sesak, tetapi tetap diam. Saat itulah, Reza, adik saya, keluar dari kamarnya. Beberapa hari ini ia sudah sangat tegang. Hari ini, mungkin karena sudah terlalu banyak mendengar dan terlalu lama menahan diri, wajahnya memerah, matanya berkilat karena marah. Kakak saya sudah merawat tante bertahun-tahun, kenapa sekarang tante menyudutkannya terus? Siapa yang lebih berkorban di rumah ini? Tante tidak lihat. Seluruh ruangan seolah membeku. Sebelum saya sempat memberi isyarat agar adik saya diam, Ibu Wati sudah berbalik, matanya sedingin es. Diam kamu? Siapa yang mengizinkanmu bicara di rumah ini? Kamu itu cuma numpang, jangan berani-beraninya melawanku. Reza tertetu, kanannya terkepal erat, bibirnya bergetar. Saya melihat jelas matanya memerah, tetapi ia berusaha menggertakkan gigi, suaranya berat. Baik, orang yang menumpang memang tidak punya hak bicara. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan masuk kembali ke kamarnya. Pintu dibanting dengan keras, suaranya menggema di ruangan yang sudah sesak. Saya hendak berdiri ketika Bima masuk dari halaman. Ia melihat sekilas suasana yang tegang, ragu sejenak sebelum berkata, Bu, Reza sudah seperti adik saya sendiri di rumah ini. Ibu jangan terlalu keras padanya. Ibu Wati mengibaskan tangannya, melirik putranya. Kamu membelanya? Kamu mau melawan ibumu, hah? Bima terdiam, bibirnya terkatup. Jelas sekali ia terjepit di antara dua sisi. Saya melihatnya menelan ludah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia mengurungkannya. Keheningan itu membuat saya merasa sangat getir. Duduk di sana, saya merasa seperti terseret ke dalam pusaran konflik yang tidak bisa saya hindari. Ibu mertua yang keras kepala, Tante Laras yang licik, Reza yang tidak tahan lagi, dan Bima yang masih ragu untuk memihak. Malam itu, rumah kami sunyi senyap, tetapi keheningan itu tidak membuat saya nyaman. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai, begitu tegang hingga saya bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Saya duduk di tepi ranjang, tangan saya mencengkeram ujung selimut, hati saya masih penuh sesak setelah pertengkaran tadi siang. Bima duduk di samping saya, memegang ponsel yang layarnya mati. Ia hanya menekan-nekan tombol kunci berulang kali, pandangannya kosong, seolah mencoba lari dari percakapan yang ia tahu tidak bisa dihindari selamanya. Lampu kuning di langit-langit membuat ruangan terasa semakin pengap. Kipas angin berputar dengan suara berderit, seolah mendesak seseorang untuk bicara lebih dulu. Akhirnya, saya yang memecah keheningan itu. Suara saya serak dan bergetar, tetapi setiap kata membawa seluruh amarah yang terpendam. Mas, sampai kapan aku harus menahan semua ini? Menurut Mas, aku salah apa sampai ibu dan tantemu bisa seenaknya bicara seperti itu? Mendengar pertanyaan itu, Bima menegang. Ia menoleh ke arah saya, matanya menunjukkan sedikit keraguan, tetapi kemudian ia menunduk lagi. Beberapa saat kemudian, ia menjawab dengan lambat, terdengar ragu sekaligus membela diri. Aku hanya takut kalau aku bicara, ibu akan tersinggung. Bagaimanapun juga, Tante Laras itu adiknya ibu. Kalau dibicarakan terus, nanti jadi canggung. Saya tertawa, tetapi itu bukan tawa bahagia. Tawa itu kering dan tercekat di tenggorokan, sama seperti kekecewaan yang saya telan setiap hari. Canggung untukmu, lalu bagaimana denganku? Saya memalingkan wajah, menatap dinding, tetapi sudut mata saya sudah perih. Saya tidak ingin ia melihat saya lemah, tetapi suara saya tanpa sadar bergetar, penuh dengan kepedihan. Apa Mas pernah mencoba menempatkan diri di posisiku? Disindir dari pagi sampai malam, hal kecil maupun besar selalu jadi alasan untuk dicari-cari kesalahannya. Lalu Tante Laras, apa Mas tahu apa yang dia katakan di belakangku? Saya berhenti, menarik napas dalam-dalam, tetapi tenggorokan saya seperti tersumbat. Bima diam. Keheningan itu membuat suasana semakin berat. Ia tidak menatap saya, melainkan menatap tangannya sendiri. Ibu jarinya mengetuk-ngetuk lututnya, sebuah kebiasaan saat ia sedang berpikir keras. Saya melihat jelas konflik di matanya. Di satu sisi ada baktinya pada sang ibu, di sisi lain ada tanggung jawabnya pada saya. Saya tahu ia sedang berada di persimpangan jalan, dan untuk pertama kalinya,
Saya tidak akan membiarkannya menghindar lagi. Saya melanjutkan, kali ini suara saya lebih mantap dan jelas. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus, Mas. Kalau Mas tetap memilih diam, suatu hari keluarga kita ini akan hancur berkeping-keping. Bukan hanya aku, Reza juga terseret di tengah-tengah. Mas pikir dia bisa bertahan berapa lama? Mendengar itu, Bima mengangkat kepala, menatap saya. Matanya seolah memancarkan kilatan cahaya. Saya melihat di dalam tatapannya untuk pertama kalinya ada kegelisahan dan keraguan. Ia sedang mengingat kembali bisikan-bisikan Tante Laras, isyarat-isyarat penuh arti, dan setiap kali ibunya tiba-tiba berubah sikap setelah berbicara dengan adiknya itu. Ia menarik napas dalam-dalam seolah akhirnya mengambil sebuah keputusan. Malam itu, saat saya hendak mematikan lampu, Bima bangkit dan keluar dari kamar. Saya tertegun menatapnya, hati saya dipenuhi kecemasan sekaligus harapan. Saya tahu kemana ia pergi. Pintu kamar sebelah terbuka, lalu suara Bima terdengar, pelan tapi tegas. Bu, Bima mohon, jangan permasalahkan Reza tinggal di sini lagi, dia itu adiknya Citra. Orang tua Citra sudah tidak ada, mereka hanya punya satu sama lain. Reza juga berhak hidup dengan tenang. Kalau ibu terus begini, rumah ini hanya akan semakin kacau. Di dalam, Ibu Wati terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar kaget bercampur tersinggung. Kamu sedang mengajari ibumu? Kamu sudah dipelet sama si Citra itu, ya? Saya mendengarkan, tanpa sadar mencengkeram selimut. Saya pikir Bima akan mundur, tetapi tidak. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus pada ibunya, suaranya berat dan kokoh seperti batu. Tidak ada yang melihat siapapun, Bu. Tapi kalau ibu terus mendengarkan hasutan Tante Laras, keluarga ini tidak akan pernah bisa damai. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, perasaan saya campur aduk. Lega karena akhirnya Bima membela saya, tetapi juga cemas. Saya tahu, sejak saat ini, konflik telah memasuki babak baru. Setelah malam Bima menentang ibunya, suasana di rumah terasa seperti seutas tali yang ditarik kencang. Sedikit saja tersentuh, pasti akan putus. Ibu Wati tetap bersikeras mempercayai Tante Laras, berpegang pada keyakinan bahwa darah daging tidak akan pernah perhitungan, bahkan seringkali membela adiknya itu di depan saya. Sedangkan saya berbeda. Di luar, saya diam seolah tidak peduli, tetapi di dalam hati, kecurigaan saya semakin besar. Semuanya dimulai dari detail-detail kecil. Tante Laras semakin sering muncul di rumah ini. Alasannya terdengar masuk akal. Membantu kakaknya mengurus rumah. Tetapi caranya mengamati setiap sudut rumah, setiap lembar dokumen. Bahkan ikut campur dalam urusan pengeluaran membuat saya merinding. Kenapa ia begitu peduli dengan rumah ini? Saya mencoba meyakinkan diri untuk tidak berpikiran buruk, mungkin ia hanya ingin membantu kakaknya. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini membuat saya tidak bisa lagi menutup mata, terutama ketika saya teringat cara Tante Laras dengan liciknya membujuk ibu mertua saya untuk balik nama rumah. Hanya sementara, Mbak tetap pemiliknya. Dan tatapan matanya yang berbinar saat mengatakan itu. Dulu saya hanya merasa jengkel, sekarang saya mulai merasa takut. Siang itu, ketika Bima sedang bekerja, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah saya duga, menyelidiki secara diam-diam. Saya menelepon Dina, teman kuliah saya yang sekarang bekerja di kantor notaris. Suara saya berusaha tenang, tetapi tangan saya mencengkeram ponsel hingga berkeringat. Din, aku butuh bantuanmu. Aku mau cek status hukum sebuah rumah ibu mertuaku. Di seberang telepon, Dina sedikit terkejut, tetapi hanya menjawab singkat. Sore ini kamu datang saja ke kantorku, bawa alamat rumah dan data pemilik sekarang ya. Duduk di kantor Dina, saya memberikan informasi sambil merasakan telapak tangan saya dingin. Dina mengetik dengan cepat di keyboard, layar menampilkan daftar berkas terkait. Namun tak lama kemudian, saya melihat tatapan Dina meredup, lalu ia menatap saya dengan ekspresi canggung yang jarang saya lihat. Ada apa, Din? Tanya saya. Jantung saya mulai berdebar kencang. Dina merendahkan suaranya, mendekat seolah takut ada yang mendengar. Citra, rumah itu sudah sah jadi milik Tante Larasmu. Sertifikat hak milik, SHM, murni, tanpa syarat apapun. Tapi, Dina ragu-ragu, menatap saya dengan prihatin. Ada yang lebih penting. Beberapa hari lalu ada yang memasukkan berkas untuk proses jual beli rumah itu. Uang panjar sudah diterima. Saat itu, saya bisa mendengar jantung saya berdebar kencang di dalam dada. Setiap detaknya begitu keras hingga membuat telinga saya berdengung. Seluruh tubuh saya terasa dingin, tangan saya yang berada di atas meja tanpa sadar terkepal hingga memutih. Semua firasat saya selama ini ternyata benar. Malam itu, begitu Bima pulang, saya menyerahkan salinan berkas dari Dina. Tangan saya sedikit gemetar, tetapi suara saya anehnya terdengar sangat tenang. Mas, lihat ini,
Ibu baru balik nama rumah untuk Tante Laras belum ada 2 bulan, tapi sekarang rumah itu sudah diiklankan untuk dijual. Bahkan sudah ada yang memberi uang panjar. Bima membuka berkas itu, matanya menyapu setiap baris tulisan. Wajahnya perlahan menjadi pucat. Saya melihat tangannya bergetar sangat pelan, menahan emosi yang bergejolak. Tidak mungkin, suaranya serak. Tante Laras tidak mungkin melakukan ini, dia sudah janji akan mengembalikannya pada ibu. Saya menatap lurus ke matanya, tatapan saya tegas. Suara saya dingin. Kenyataannya sudah ada di atas kertas, Mas. Janji itu hanya angin lalu. Bima terduduk, matanya nanar seolah sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Saya mengerti perasaannya. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun sedang terkikis sedikit demi sedikit. Malam itu, kami berdua nyaris tidak tidur. Akhirnya, Bima menoleh ke arah saya, suaranya rendah dan berat. Kalau ini benar, kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Saya mengangguk. Itulah pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, Bima dan saya berdiri di pihak yang sama. Hari-hari berikutnya, kami mengamati secara diam-diam. Tante Laras sering menelepon, suaranya pelan seolah takut didengar. Om Joko sering bertemu dengan orang-orang asing di sebuah warung kopi langganan mereka. Suatu kali, saya tidak sengaja lewat dan mendengar samar-samar dari meja mereka. Surat-surat sudah siap, tinggal tunggu akad saja. Punggung saya terasa dingin, sementara Bima membeku di tempatnya. Tangannya di bawah meja terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya pada saya telah berubah total. Ia tidak lagi meragukan saya. Malam itu, kami meninggalkan warung kopi tanpa sepatah kata pun, tetapi kami berdua tahu, sudah saatnya untuk bertindak. Saya tidak pernah berpikir suatu hari nanti saya harus diam-diam menguntit anggota keluarga saya sendiri. Tapi keadaan sudah terlalu jauh, dan saya tahu jika kami tidak menemukan bukti, semuanya akan jatuh ke tangan Tante Laras dan suaminya sebelum kami sempat berbuat apa-apa. Malam itu, saya dan Bima pura-pura pamit pada Ibu Wati, mengatakan ada urusan di luar. Sebenarnya, kami kembali ke warung kopi yang sering dikunjungi Tante Laras. Warung kopi itu terletak di jalan yang sepi, lampu kuningnya memantul di lantai abu-abu, menciptakan suasana yang remang dan rahasia, sangat cocok untuk percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Kami memilih meja yang menempel di dinding, hanya dipisahkan oleh sekat tipis dari meja Tante Laras. Cukup dekat untuk mendengar suara mereka tanpa terhalang kebisingan. Saya pura-pura melihat ponsel, Bima duduk di seberang saya, memiringkan tubuhnya untuk menyalakan mode rekam suara di ponselnya. Mata kami bertemu sejenak, tanpa perlu berkata-kata, kami berdua tahu ini akan menjadi titik balik yang penting. Dari balik sekat, suara Tante Laras terdengar jelas. Surat-surat sudah beres semua, tinggal tunggu akad kredit saja. Setelah rumah ini laku, kita kabur jauh-jauh. Dia mau nagih juga sudah nggak bisa. Sebuah tawa sinis terdengar, disusul oleh suara Om Joko, suaminya. Iya, sertifikat atas nama kita, itu hak kita. Siapa yang bisa apa? Darah saya seolah membeku. Jari-jari saya terkepal begitu erat hingga kuku saya memutih, napas saya tertahan di dada. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menahan diri agar tidak langsung menyerbu ke sana. Sementara Bima, wajahnya pucat pasi, bahunya sedikit bergetar. Ia menunduk, menghindari tatapan saya, seolah takut jika bertemu pandang dengan saya saat itu, ia akan runtuh. Kami meninggalkan warung kopi setelah rekaman itu cukup panjang. Tidak ada yang berbicara. Langkah sepatu Bima di trotoar terdengar berat, sama beratnya dengan jantung saya saat itu. Malam itu, rumah kami sunyi senyap. Saya menyerahkan ponsel pada Bima, ia mengangguk memberi isyarat. Saya berdiri di depan kamar Ibu Wati, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan masuk. Bima berdiri di ambang pintu, tangannya terkepal. Bu, suara Bima terdengar berat, nyaris tercekat. Ibu dengarkan ini. Ia memutar rekaman suara itu. Di dalam kamar yang kecil, suara Tante Laras menggema, setiap katanya bagai pisau yang mengiris udara. Setelah rumah ini laku, kita kabur jauh-jauh, dia mau nagih juga sudah nggak bisa. Ibu Wati terpaku sejak kalimat pertama. Matanya terbelalak, tatapannya goyah seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bima menatap ibunya, suaranya pelan tapi mantap. Inilah kenyataannya, Bu. Apa Ibu masih percaya pada Tante Laras? Tangan Ibu Wati gemetar, cangkir di atas meja sedikit bergetar, air di dalamnya tumpah setetes demi setetes. Suaranya serak dan putus-putus, seolah mencoba berpegang pada sisa harapan. Tidak, tidak mungkin. Laras itu sayang sekali sama Ibu. Dia tidak mungkin melakukan ini. Ini adalah pertama kalinya saya ikut campur dalam percakapan antara ibu dan anak tanpa basa-basi atau mengalah. Saya melangkah masuk ke kamar, menatap lurus ke matanya.
Suara saya tegas dan dingin, belum pernah seperti ini sebelumnya. Buka telinga ibu dan dengarkan baik-baik. Setelah balik nama, tante tidak pernah berniat mengembalikannya. Ibu sudah ditipu. Rekaman itu berakhir. Ibu Wati terduduk lemas di kursi. Tangannya gemetar menutupi wajahnya, air mata mengalir deras. Isak tangis yang tertahan keluar dari dadanya. Kenapa? Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Kita ini kan darah daging. Saya berdiri diam menatap wanita yang biasanya selalu meninggikan suaranya, kini meringkuk seperti bayangan. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya begitu rapuh. Bima melangkah mendekat, meletakkan tangannya di bahu ibunya, suaranya pelan tapi tegas. Bima sudah peringatkan ibu berkali-kali. Terlalu percaya pada orang hanya akan membuat kita kehilangan segalanya. Ibu Wati menelungkupkan wajahnya, menangis tanpa suara. Saya tidak merasa puas, hanya ada kesedihan yang pekat menyelimuti dada. Beberapa hari ini, ibu mertua saya terlihat sangat kuyu. Saya melihat jelas di matanya ada kebingungan, penyesalan, bercampur dengan secercah harapan bahwa mungkin Tante Laras tidak sejahat itu, mungkin semua ini hanya salah paham. Saya mengerti perasaannya. Mengakui bahwa diri sendiri dikhianati oleh adik kandung mungkin lebih menyakitkan daripada ditusuk dari belakang oleh orang asing. Sedangkan Bima berbeda. Sejak mendengar Tante Laras berkata jual rumah lalu kabur, saya merasa ia berubah menjadi orang lain tenang, dingin, tetapi penuh tekad. Duduk di ranjang, tangannya mencengkeram salinan berkas rumah. Urat-urat di punggung tangannya terlihat jelas. Malam itu, saat kami sedang makan, pasangan suami istri itu tiba-tiba datang, menenteng parsel buah mahal, dengan senyum cerah di wajah mereka. Mbak, hari ini Laras senggang, jadi mampir makan di sini biar ramai. Ya ampun, beberapa hari ini sibuk sekali sampai tidak sempat nengok Mbak. Saya menatap senyum itu, dan rasa dingin menjalari tubuh saya, waktunya telah tiba. Begitu semua hidangan tersaji, saya meletakkan ponsel di tengah meja, memutar rekaman suara dari warung kopi. Suara Tante Laras terdengar dari pengeras suara, setiap katanya jelas. Seluruh ruangan hening seketika. Sebuah sendok jatuh ke mangkuk, suaranya terdengar kering. Ibu Wati terpaku, matanya terbelalak, bibirnya bergetar, napasnya tersengal. Saya melihat tangannya mencengkeram tepi meja, seolah hanya itu yang bisa menahannya agar tidak ambruk. Bima menggebrak meja, suaranya tajam, tidak pernah saya dengar sebelumnya. Tante pikir karena kita darah daging, jadi bisa dibodohi begitu saja. Sertifikat atas nama Tante bukan berarti Tante bisa berbuat sesuka hati. Wajah Tante Laras pucat, tetapi ia masih mencoba berkelit. Bima, sepertinya kamu salah paham. Tante hanya bercanda. Mana mungkin Tante menjual rumah kakak Tante sendiri. Saya menatap lurus ke arahnya, tatapan saya sedingin es, suara saya tenang hingga terasa menyeramkan. Bercanda? Hebat sekali bercandanya Tante. Om Joko yang duduk di sampingnya sejak tadi diam, wajahnya memerah, tangannya meremas-remas serbet kertas, matanya menghindari pandangan kami. Saya tahu mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Tapi yang kami miliki hanyalah kebenaran, bukan hukum yang berpihak pada kami. Karena Ibu Wati telah secara sukarela menandatangani akta hibah, semua dokumen notaris sah, dan rumah itu sekarang menjadi milik sah Tante Laras. Beberapa hari kemudian, iklan penjualan rumah itu muncul secara publik. Saya ingat betul momen itu. Ibu Wati memegang lembaran iklan dengan tangan gemetar, air matanya jatuh membasahi barisan huruf. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menutupi wajahnya dan menangis. Rasa sakit dikhianati oleh adik kandungnya sendiri tidak ada bandingannya. Sebulan kemudian, rumah itu benar-benar terjual. Tante Laras dan Om Joko menghilang, meninggalkan kekosongan yang dingin di hati Ibu Wati. Sejak saat itu, Ibu Wati tinggal permanen bersama kami. Rumah sederhana itu memang telah hilang, tetapi kami berhasil mempertahankan sesuatu yang lain. Kesadaran. Ibu Wati berubah total. Ia mulai belajar menghormati dan menyayangi saya. Bima juga menjadi lebih dewasa, tahu cara melindungi keluarga kecilnya. Dan saya belajar bahwa ikatan keluarga tidak akan pernah bisa sejalan dengan keserakahan. Luka itu masih ada, tetapi setidaknya setelah badai berlalu, kami tahu cara berpegangan tangan untuk tetap berdiri tegar. Malam itu, saya melihat Ibu Wati duduk meringkuk di sudut sofa, kedua tangannya saling bertaut dan gemetar seperti orang yang kehilangan arah. Di bawah cahaya lampu kuning yang redup, bayangannya terlihat kecil dan lelah. Saya hendak kembali ke kamar ketika mendengar suaranya memanggil pelan, terputus-putus seperti bisikan angin, "Citra, kemarilah." Saya berhenti, lalu perlahan mendekat. Ia menatap saya lama sekali, matanya merah, lalu ia menunduk. Suaranya serak, seolah butuh seluruh tenaga untuk bisa bicara. Ibu minta maaf. Gara-gara ibu, kamu sudah banyak menderita." "Ibu salah?" "Ya, nak." Saya tertegun. Selama bertahun-tahun menjadi menantunya,
Saya belum pernah melihatnya menundukkan kepala pada siapapun, apalagi pada saya. Saat itu, saya bisa merasakan rasa malu, penyesalan, dan cinta yang dikhianati sedang mengoyak dirinya dari dalam. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga suara saya agar tetap tenang dan tidak bergetar. Bu, Sitra tidak menyalahkan ibu. Tapi Sitra hanya berharap ibu mengerti, menantu juga anak. Hidup serumah itu harus saling menghormati agar bisa harmonis. Kalau rumah ini terus-menerus menempatkan kepercayaan pada orang yang salah dan memaksakan kehendak, tidak akan pernah ada kedamaian, Bu. Ibu menatap saya, matanya berkaca-kaca, hanya mengangguk pelan. Saya melihat di dalam anggukan itu ada kelembutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Keesokan harinya, Bima pulang lebih awal. Ia berdiri di hadapan ibunya, posturnya tinggi tegap, tetapi suaranya rendah, hangat, dan mantap. Bu, mulai sekarang, Bima harap ibu tinggalkan cara berpikir yang lama. Jangan memaksakan kehendak, jangan biarkan orang luar ikut campur urusan rumah kita lagi. Kalau ibu masih mempertahankan pandangan seperti dulu, Bima akan mempertimbangkan kembali untuk tinggal bersama. Ruangan itu hening. Saya berdiri di sampingnya, jantung saya berdebar kencang. Tapi untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya benar-benar dewasa. Ia bukan lagi anak laki-laki yang hanya bisa menunduk pasrah, melainkan seorang pria yang tahu cara melindungi istrinya, melindungi keluarga kecilnya. Ibu Wati menatap Bima dengan campuran rasa kaget dan sedih. Bibirnya bergetar tetapi ia tidak bisa membantah sepatah kata pun. Malam itu saya turun untuk mengambil air minum dan mendapati Reza sedang berdiri di teras, menatap diam-diam ke arah Ibu Wati yang duduk sendirian di dalam. Reza mendekat dan duduk di sampingnya, tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Ibu Wati, suaranya pelan dan penuh kehangatan. Tante, jangan menyalahkan diri sendiri terus, yang penting, kita masih punya satu sama lain. Rumah ini tetaplah rumah kita, kan, Tante? Mendengar itu, Ibu Wati menangis. Kali ini bukan lagi teriakan menyalahkan, hanya isak tangis tertahan dari seseorang yang baru saja mengalami guncangan terbesar dalam hidupnya. Ia menggenggam erat tangan Reza, seolah untuk pertama kalinya ia melihat Reza bukan lagi sebagai orang yang menumpang, melainkan sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian, suatu sore saat saya sedang mencuci piring, telepon rumah berdering, Bima yang mengangkat. Setelah mendengar beberapa kalimat, raut wajahnya berubah. Ia terdiam beberapa detik, lalu meletakkan gagang telepon, suaranya serak. Tante Laras dan suaminya ditangkap. Saya terkejut, sementara Ibu Wati terpaku, matanya terbelalak, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Berita menyebar cepat. Tante Laras dan Om Joko didakwa atas kasus penipuan dan penggelapan aset di kota lain. Ternyata setelah menjual rumah ibu mertua saya, mereka menggunakan uang itu untuk investasi properti bodong, melanjutkan skema penipuan mereka pada banyak orang. Saat polisi merilis hasil investigasi, media massa memuat nama dan foto mereka. Saya melihat Ibu Wati duduk terdiam berjam-jam, kedua tangannya terkepal, wajahnya kosong. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang bersih-bersih, telepon berdering lagi. Kali ini, Ibu Wati yang mengangkatnya. Di seberang, suara Tante Laras terdengar tercekat, nyaris menangis histeris. Mbak, Laras salah. Tolongin Laras, Mbak. Laras takut. Tolong jamin Laras keluar, Mbak. Seluruh rumah hening. Saya berdiri di belakang Ibu Wati, melihat jelas tangannya gemetar, buku-buku jarinya memutih karena terkepal. Sejenak, saya pikir ia akan luluh. Tapi kemudian, ia menghela napas panjang, suaranya serak. Tolong, waktu kamu membujuk Mbak untuk balik nama rumah, apa kamu memikirkan Mbak? Waktu kamu mau menjualnya, apa kamu memikirkan di mana Mbak akan tinggal? Sekarang, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Ibu menutup telepon. Seluruh tubuhnya seolah menua beberapa tahun dalam sekejap. Saya melihat sudut matanya basah, tetapi kali ini tidak ada lagi air mata kelemahan. Yang ada adalah rasa sakit yang mendalam, bersamaan dengan penerimaan bahwa ikatan persaudaraan mereka telah berakhir. Kasus itu selesai. Tante Laras dan suaminya divonis hukuman penjara bertahun-tahun. Setelah semuanya, keluarga kami menemukan kembali kedamaian, tetapi tidak ada lagi yang sama seperti dulu. Saya dan Bima, setelah melewati badai, menjadi semakin saling menyayangi dan percaya. Ibu Wati banyak berubah. Tidak lagi memaksakan kehendak, tidak lagi angkuh, tetapi mulai belajar mendengarkan dan menghormati. Untuk pertama kalinya, ia memanggil saya Nak dengan seluruh ketulusan dalam suaranya. Reza menjadi jembatan yang merekatkan kembali keretakan di rumah kami, membantu kehangatan kembali. Namun, meskipun semuanya telah berakhir, pelajarannya tetap ada. Ikatan keluarga tidak bisa berjalan seiring dengan keserakahan, dan kepercayaan yang diberikan pada orang yang salah dapat menghancurkan segalanya.
Jika Anda pernah mengalami atau menyaksikan kisah keluarga yang penuh gejolak seperti ini, mungkin Anda akan memahami perasaan saya lebih dari siapapun. Setiap pilihan, setiap kata dalam cerita ini berasal dari konflik yang sangat nyata dan sangat manusiawi. Saya bercerita bukan hanya untuk berbagi, tetapi juga untuk mengingatkan kita semua bahwa keluarga hanya akan damai jika ada saling pengertian dan rasa hormat. Jika Anda bersimpati dengan cerita ini, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini untuk mengikuti kisah-kisah malam selanjutnya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus bercerita.